Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis 3 artikel ilmiah. Perkenalkan, nama saya Farisani Diakusuma dengan NIM akhir 143. Saya Sazia Martala S. Saya Sabiar di belakang 125 akhir 131. Pengertian yang pertama adalah artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah memiliki struktur yang formal dan terorganisir dengan baik. Biasanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Bahasa yang digunakan bersifat akademik dan formal. Artikel ini menyajikan hasil penelitian yang mendalam dan memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Proceeding seminar mirip dengan artikel jurnal ilmiah dalam hal struktur, namun disesuaikan dengan format seminar. Bahasa yang digunakan tetap formal dan isinya berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan topik seminar. Meskipun demikian, kedalaman pembahasannya mungkin tidak sekomprehensif jurnal ilmiah. Pengertian artikel populer. Artikel populer ditunjukkan untuk pembaca umum dan memiliki struktur yang lebih bebas. Bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami. Isinya seringkali berdasarkan opini atau pengalaman pribadi penulis, tanpa menggunakan metode penelitian yang ketat. Oleh karena itu, artikel populer tidak memenuhi syarat berbagai karya ilmiah. Selanjutnya ada daftar artikel. Yang pertama ada proceeding seminar dengan judul Pendidikan Pancasila bagi Generasi Milenial. Lalu yang kedua ada artikel karya ilmiah dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Lalu yang ketiga ada artikel populer dengan judul Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas. Perbedaan secara sistematika. Yang pertama dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Struktur ilmiah jelas terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Struktur sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Lalu yang kedua, pendidikan Pancasila bagi generasi milenial. Struktur sesuai karya ilmiah, konseptual, tidak eksplisit, metode atau hasil kuantitatif. Lalu yang ketiga, pentingnya pendidikan dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas. Struktur naratif, populer, tidak formal ilmiah. Selanjutnya secara bahasa, yang pertama bahasa formal dan akademik, tidak ada kesalahan signifikan. Lalu yang kedua bahasa formal, akademik, istilah teknis dijelaskan dengan baik, tidak ada kesalahan besar. Lalu yang ketiga bahasa komunikatif dan persuasif, beberapa kalimat panjang. Selanjutnya, isi dan kelayakan. Yang pertama, fokus pada peningkatan kemampuan bahasa Indonesia siswa SD, teori relevan, hasil mendukung pentingnya pembelajaran layak sebagai karya ilmiah. Lalu yang kedua, membahas tantangan generasi milenial menggunakan konsep pendidikan Pancasila, memberikan rekomendasi pentingnya integrasi Pancasila di kurikulum. Lalu yang ketiga, menyoroti pentingnya pendidikan, tidak ada data empiris, argumen logis layak untuk artikel ilmiah populer. Kesimpulan, 3 artikel yang dianalisis menunjukkan perbedaan dalam sistematika, bahasa, dan kelayakan. 2 artikel memenuhi standar ilmiah akademik, sedangkan 1 artikel bersifat ilmiah populer. Secara umum, karya ilmiah yang baik harus memiliki struktur jelas, bahasa formal, dan isi yang relevan serta berbasis teori. Judul artikel yang pertama ada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Permasalahan jelas peningkatan kemampuan bahasa siswa SD. Teori ada pendekatan teoris pembelajaran bahasa. Metodenya ada pendekatan teoris. Hasilnya ada menunjukkan hasil pembelajaran. Memenuhi syarat karya ilmiahnya ia penjelasan struktur bahasa, teori, metode, dan hasil sudah sesuai standar karya ilmiah. Yang kedua ada pendidikan Pancasila bagi generasi milenial. Permasalahannya jelas tantangan generasi milenial. Teorinya ada pendidikan Pancasila living values. Metodenya ada kualitatif analisis literatur. Hasilnya ada rekomendasi pentingnya integrasi nilai Pancasila. Memenuhi syarat karya ilmiah ia penjelasan artikel
bersifat konseptual tetapi tetap memenuhi kriteria ilmiah. Yang terakhir ada pentingnya pendidikan dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas. Permasalahannya jelas pentingnya pendidikan. Teorinya tidak dijelaskan eksplisit. Metodenya tidak ada metode penelitian. Hasilnya tidak ada data empiris, hanya opini dan argumen. Memenuhi syarat karya ilmiah itu tidak. Penjelasannya, artikel ini lebih cocok sebagai karya ilmiah populer, tidak memenuhi standar akademik formal. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dua artikel, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan pendidikan Pancasila bagi generasi milenial, memenuhi syarat karya ilmiah akademik karena memiliki struktur, teori, metode, dan hasil yang sesuai. Sementara itu, artikel pentingnya pendidikan dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas hanya memenuhi kriteria artikel ilmiah populer, bukan karya ilmiah akademik karena tidak memuat teori, metode, dan hasil penelitian yang jelas.